Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Territory Channel. Oke sahabatku para pioner dimanapun Anda berada, aku harap Anda semuanya ya tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Salam buat keluarga di rumah, semoga keluarga di rumah juga tetap sehat ya kan. Kalau kita sehat, semua pikiran juga tetap sehat. Dan semua positif-positif itu muncul dalam pikiran kita ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, terkait dengan Pi Network ya. Kita akan selalu bahas Pi Network teman-teman, karena channel ini memang di awal memang sudah sering membahas Pi Network. Baik teman-teman ya, kenapa koin Pi itu harus mahal gitu ya. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah saya upload tentang harga-harga yang diprediksi oleh orang-orang ya dari negara-negara Cina ataupun negara-negara Tiongkok dan Vietnam dan lain sebagainya, termasuk Indonesia. Konsensus di harga 100 US dollar ya, kalau orang Indonesia mengatakan ada yang 1000 gitu ya. Nah, mengapa koin Pi harus mahal gitu ya ketika nanti mainnet gitu. Nah, ini kita akan berbagi teman-teman ya, akan berbagi pemahaman ya, hasil renungan tentang koin Pi. Yang pertama teman-teman, kenapa koin Pi Network harus mahal? Yang pertama, jika koin Pi murah ya, katakanlah satu Pi itu ya kurang lebih ya $1 lah gitu ya, maka transaksi hanya bisa untuk jual beli cilok teman-teman, dan tahu gejrot lah kurang lebih seperti itu ya, ataupun somai ya, ataupun es balon gitu ya. Nah, tidak akan bisa mampu membendung permintaan pembelian logam, misalkan migas, hasil hutan atau laut, manufaktur, senjata antar negara gitu ya. Nah, jika koin satu Pi itu misalkan kita hargai dengan $1 gitu ya, maka membutuhkan triliunan koin teman-teman yang di mining seperti itu. Nah, sementara koin di mining oleh Pioneer hanya 65 miliar saja. Dan itu pun di lock up 90%. Selebihnya dipakai buat transaksi teman-teman. Jadi tersisa hanya ya kurang lebih 6,5 miliar koin saja teman-teman. Jadi jika 6,5 miliar dolar Amerika Serikat dikalikan $1, maka akan ada transaksi maksimum gitu ya, 6,5 miliar dolar. Maka teori koin Pi akan gagal teman-teman, dan proyek pun tutup, semua gulung tikar. Pioneer pun menangis, jari kepalen ya. Nah, klik petir sampai 3 tahun kan kurang lebih seperti itu. Ditambah chat di banyak grup jadi sia-sia. Ingat teman-teman ya, visi Pi Network itu adalah membangun orang biasa menjadi pengendali ekonomi dunia. Mantap ya. Nah, bagaimana orang bisa orang biasa-biasa saja gitu ya, nggak mampu bisa mengendalikan ekonomi dunia, bayar kredit motor aja sampai sembunyi di rumah tetangga karena kolektor datang gitu ya. Jadi koin Pi nggak bisa murah dulur. Kedua teman-teman, kenapa alasannya koin Pi Network itu harus mahal ya? Yang kedua itu bagaimana jika koin Pi itu 100 US dollar? Koin beredar asumsi 6,5 miliar koin, maka koin yang bisa dilakukan transaksi adalah hanya 650 miliar dolar atau 9.100 triliun rupiah. Nah, sebuah perdagangan emas atau gold gitu ya, dunia mencapai ribuan triliun rupiah teman-teman. Jadi khusus untuk mengcover emas dunia aja antar negara sudah tak mampu. Menurut kabar akhir Juni teman-teman ya, 2020 gitu ya, kemarin Uni Eropa akan mendepositkan dana 4 triliun US dollar. Jika 4 triliun US dollar dibagi 6,5 miliar koin khusus perdagangan Uni Eropa, maka dana yang dibutuhkan per satu koin adalah 667 US dollar. Jadi masih nggak cukup untuk menjangkau perdagangan emas logam, migas, hasil laut, perdagangan Cina dan Amerika. Asumsi perdagangan Rusia dikesampingkan untuk sementara, maka satu Pi tak cukup hanya 667 dolar teman-teman. Jika satu Pi hanya 1000 US dollar gitu ya, maka nilai transaksi maksimum adalah 65.000 miliar dolar. Wow, fantastis ya. Nah, perdagangan dunia dari sumber Yahoo Finance hampir 900 juta miliar dolar masih jauh dari kebutuhan transaksi. Jadi,
koin Pi belum bisa menjadi pengganti uang transaksi. Belum lagi kebutuhan transaksi marketplace. Untuk sementara transaksi 900 juta miliar, kebutuhan perdagangan dunia secara umum, belum termasuk kebutuhan manufaktur, marketplace, Amazon, JCPenney, Alibaba, dan sejenisnya. Jika satu Pi hanya $1, seperti di bawah, maka Mas Elon alias Elon Musk, orang terkaya di dunia gitu ya, bisa membeli semua koin yang kita mining lur. Ya, coba bayangkan, seorang Elon Musk tuh akan memborong koin kita. Nah, gitu teman-teman. Jika satu Pi hanya $1, teman-teman. Nah, kitanya yang capek klik sampai kepalen jarinya. Elon Musk yang borong, teman-teman, dan sekaligus mengendalikan koin Pi-nya. Sedangkan uang Elon Musk mencapai 2.200 miliar dolar. Maka dia akan menjadi dominasi koin dan tidak akan bisa desentralisasi harga. Pioneer akan gigit jari tentunya. Bagaimana jika satu Pi mencapai 10.000 US dollar? Maka nilai transaksi perdagangan akan mencapai 65.000 miliar dolar. Wow. Karena marketplace adalah awal ya pembentukan ekologi perdagangan antar pioneer, maka investor yang juga pioneer atau alibi pioneer ngeklik gitu ya supaya punya akun dan bisa beli koin dari pioneer dengan menukar barang. Mungkin masih wajar kalau satu Pi hanya 10.000 US dollar. Namun jika setelah open mainnet nilai satu Pi ya 10.000 US dollar masih belum relevan menurut saya. Mengapa? Karena target core team koin Pi dipakai di semua lini bisnis yang bisa dipakai dari jual sayur mayur sampai jual logam, hasil tambang, migas, hasil laut, juga hasil hutan, dan manufaktur industri ringan sampai industri berat gitu ya. Maka kemungkinan besar harga koin Pi mencapai 100.000 US dollar. Sangat mudah ketimbang harga koin Pi hanya $1 atau $10 teman-teman. Artinya 650 miliar koin Pi yang beredar bisa mengcover 60% perdagangan dunia yang mencapai hampir 900 juta miliar dolar Amerika Serikat. Mengapa bisa terjadi teman-teman? Karena di sini semua pelaku ekonomi baik dari industri baja sampai industri rumah tangga, luar ekosistem Pi Network akan membutuhkan koin Pi untuk menjadi alat bayar. Jika kurang koin Pi di market, core team masih punya 20 miliar koin yang akan digelontorkan ke market dan ada 5 miliar koin dipakai sebagai penyeimbang pasar. Namun angka 100.000 US dollar ini hanya akan terjadi jika semua ekosistem berjalan dengan baik dan sudah sempurna dan semua pelaku ekonomi dari seluruh dunia mengetahui dan memakai sebagai alat tukar. Kurang lebih seperti itu. Lantas berapa nilai yang relevan gitu ya dalam close mainnet nanti gitu. Menurutku sih angka 1.000 sampai 5.000 US dollar masih bisa relevan teman-teman, masih bisa diterima di pasar lah ya, kurang lebih seperti itu. Karena pelaku pasar di close mainnet adalah para pioner semua teman-teman. Nah, ada memang ya penambangan murni, ada memang investor sebagai penambang gitu ya, di mana investor tersebut menjadi pioner siap menampung koin dari penambang murni lainnya. Nah, setelah ekologis berjalan dengan baik, para vendor besar di mana mereka investor juga pioner yang menukar uang fiatnya ke barang dan menukar barang ke koin Pi, dan pioner murni telah menerima barang yang mereka butuhkan. Disinilah pioner akan menjadi kaya raya lur ya. Namun vendor besar atau investor yang juga pioner juga akan bertambah kaya. Semisal pioner punya 1.000 koin Pi, mereka memakai 100 koin ditukar ke barang gitu ya. Pioner murni hanya mendapatkan manfaat 100 koin dikali harga koin yang berlaku, misalnya 1.000 katakanlah ya, atau $1.000 per koin Pi gitu. Maka pioner sudah beruntung mendapatkan 100.000 dolar atau sekitar 1,4 miliar teman-teman. Mantap ya. Beda dengan pelaku ekonomi yang punya uang fiat banyak, mereka menukarkan 2 triliun rupiah ditukar ke barang lalu mendapatkan koin senilai 2.000 koin Pi. Dengan asumsi nilai harapan kelak 1 Pi akan bernilai 10.000 US dollar per koin Pi, maka pioner yang punya uang 2 triliun akan mendapatkan uangnya menjadi 20 triliun.
Wow, ya, mantap kali ya. Jadi, tetap aja si pemilik uang fiat ya, teman-teman, besar merasa beruntung dibanding yang hanya ngeklik siang malam hanya mendapatkan satu mobil Alphard senilai 1,4 miliar. Namun, ya, dari sudut pandang keberuntungan, kedua-duanya sama-sama beruntung. Yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah kaya raya. Kalau Pioneer kaya rame-rame. Nah, kan seperti itu. Jadi kira-kira inilah gambaran singkat ya buat dipahami bahwa koin Pi harus di atas 1000 US dollar saat close mainnet teman-teman ya. Namun setelah open mainnet, harga akan naik secara perlahan atau cepat tergantung kondisi dunia membutuhkan koin Pi ini sebagai alat tukar gitu ya. Nah, kurang lebih demikian menurut saya pribadi teman-teman, mohon maaf semuanya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya hanya berbagi dari sudut pandang ekonomi, dari disiplin ilmu dangkal yang kita miliki. Banyak kekurangan tentu karena ini bukan hasil analisis ilmiah, ini hanya pemaparan gambaran dan perspektif secara umum ya teman-teman. Salam sehat buat Anda semuanya, salam sukses, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.